Teman-teman, kali ini kita mau membahas dan melihat daripada cuplikan video salah seorang dari pemuda NTT yang bernama Kristanto Oni. Jadi ini sebenarnya dia lagi menanggapi daripada perseteruan yang ada saat ini, yaitu yang dibuat oleh salah seorang Habib ya, Habib Rizik ya, yang mengatakan bahwa dia akan berperang setelah Lebaran. Dia akan adu jotos gitu setelah Lebaran. Dia akan mengumpulkan pasukan-pasukan dia untuk melakukan pertempuran melawan musuh-musuhnya. Entah siapa musuhnya kita belum paham juga ya. Tetapi kan itu kan sudah tak benar sebenarnya. Kenapa harus Rizik Syihab mengatakan seperti itu? Karena janganlah sama-sama Indonesia yang diadu domba dia. Kan ini kan sama-sama diadu dia itu kan rakyat Indonesia gitu. Kita ini kan ingin kenyamanan, ingin hidup di Indonesia ini, dan tidak pernah kita diadu domba sama-sama Indonesia selain zaman Belanda atau Jepang dulu ya. Jangan lagi ada orang yang mengadu domba kita zaman saat sekarang ini, ya kan? Jadi kita ini sudah hidupnya susah, ya, pencarian kerja susah, baru ada lagi seperti ini bikin kegaduhan-kegaduhan di negeri ini. Ya itu dia kan yang bikin memang betul-betul tambah parah lagi kehidupan ini. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan melakukan pertempuran peperangan habis Lebaran. Sebenarnya apalagi pada saat itu dia mengatakan sebelum Lebaran loh, masih saat-saat itu apa namanya ibadah puasa gitu. Umat Muslim itu masih melakukan ibadah puasa pada saat itu, tapi kata-kata itu sudah keluar dari dia. Apa itu kata-kata yang keluar seperti itu? Bagaimana sebenarnya itu? Padahal itu kan hari-hari yang sakral masih pada umat Muslim seperti itu, karena masih melakukan ibadah puasa gitu ya. Tapi sudah dikeluarkan dia kata-kata mau perang gitu. Jadi setelah di Lebaran ini kita siap-siap perang katanya. Tunjukkan tempatnya dan beritahu di mana posisinya, kira-kira begitulah menurut dia. Kami akan datang dan akan siap untuk bertempur begitu. Tetapi kami ini kan rakyat Indonesia ini, maksudnya kami ini. Masa sama-sama kita yang diadu domba dia? Itu dia nih sekarang ini. Jadi itulah yang ditanggapi Bang Oni, pemuda dari NTT ini. Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Oni ada tepatnya juga, ada benarnya juga. Kenapa memang harus dari apa namanya orang negara luar gitu yang datang untuk mengadu domba, kira-kira begitu ya guys. Jadi Bang Oni ini menyikapi daripada pernyataan-pernyataan ataupun pidato-pidatonya Rizik Syihab pada saat itu, yang dia mengatakan bertempur. Mungkin yang menyatakan bertempur itu untuk sesama-sesama Muslim atau gimana, kita juga nggak paham juga, entah siapa musuhnya kita nggak mengerti ya. Jadi itulah yang ditangkapi Bang Oni ini. Tapi kita mau lihat bagaimana reaksi dia sebenarnya terhadap pernyataan yang begitu sebenarnya tidak pantas dan tidak layak itu disebut ya di negara kita yang nyaman damai seperti ini. Jangan sampai gara-gara bahasa-bahasa seperti itu ada timbul nanti masalah, percecokan di mana-mana, terjadi gejolak, terjadi perang saudara. Itu maksudnya Bang Oni ini. Jadi itulah, mari kita lihat dan kita saksikan bagaimana Bang Oni menanggapi daripada pernyataan-pernyataan dari Rizik Syihab. Silakan dan selamat menonton. Saya non muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu.
Ada sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja, tidak bisa kita maklumi begitu saja. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku, ras, agama kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama, ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak-anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah pemuda. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Nah, dia hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya, kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Enggak, sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Sekali lagi, si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang. Saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit. Jadi agama apapun juga, bukan satu agama saja, agama apapun juga, mimbar agama apapun juga, kalau di atasnya berdiri seorang penceramah yang ceramahnya isinya provokasi, hasutan, mengadu domba, memecah belah, bekukan, larang, tidak boleh berceramah. Silakan berceramah di negara lain. Kalau diterima, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan Astungkar. Tapi saya pikir negara kita ini yang paling lunak loh. Negara kita ini yang paling toleran loh. Paling memberi kebebasan loh. Tapi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Ini berbahaya untuk eksistensi kita sebagai bangsa. Negara sudah sangat lunak, sudah sangat toleran terhadap para penceramah ini. Saya lihat para penceramah Nusantara juga satu-satu mulai terpengaruh, terkontaminasi, mulai keracunan dengan gaya ceramahnya ini para habaib Balawi. Ada ustadz-ustadz yang
melakukan penelitian di Yaman, Hadramaut sana, ternyata tidak kok. Gak ada istimewanya dibandingkan dengan Nusantara kita itu, Yaman, Hadramaut. Lebih istimewa Nusantara saya, lebih istimewa Nusantara kita. Ini tanah kita, tanah Nusantara ini, tanah surga ini. Lebih istimewa Nusantara kita ini daripada Yaman. Lebih istimewa tuh Nusantara kita ini daripada Hadramaut, tempat asal para habaib Balawi itu. Kalau menurut mereka, itu daerah mereka, bangsa mereka, Yaman, Hadramaut itu lebih bagus, lebih indah, lebih mulia. Pergi saja ke sana. Kalau bangsa kalian itu lebih indah, lebih mulia, lebih bagus, pergilah kalian ke sana. Jangan di sini kerjanya hanya provokasi, menghasut, mengadu domba saudara bersaudara sebangsa setanah air Indonesia ini. Tapi kalau kalian sudah hidup di sini, ya, berdiri di sini, Ya, begitulah teman-teman daripada cuplikan video untuk menanggapi daripada ceramahnya Pak Rizik. Itulah videonya dari Bang Oni, pemuda dari NTT. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan Bang Oninya atau gimana? Coba berikan komen.